Materi pada hari ini, mahasiswa semua, kita akan belajar tentang uji mikroskopik simplisia. Melanjutkan dari materi-materi sebelumnya terkait dengan uji makroskopis. Sekarang uji mikroskopis, begitu ya. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Ya. Oke, ini ya. Uji mikroskopi simplisia. Oke. Ya. Ketika mahasiswa belajar ini, Bapak Ibu belajar tentang mikroskopi simplisia, Bapak Ibu diharapkan dapat mengidentifikasi simplisia dengan cara apa? Dengan cara melihat fragmen-fragmen mengenal dengan menggunakan alat yang bernama mikroskop. Kemudian uji mikroskopik sendiri menggunakan simplisia berupa sayatan yang disayat secara melintang, kemudian radial, paradermal, maupun membujur atau berupa serbuk. Jadi bisa simplisianya dipotong atau disayat, tapi bisa juga sudah menjadi simplisia serbuk, begitu maksudnya Bapak Ibu ya, yang digunakan sebagai sampel untuk uji mikroskopi. Metodenya apa saja? Jadi dilakukan dengan cara mengambil cuplikan serbuk simplisia, diletakkan di atas gelas objek, kemudian ditetesi 1-2 tetes larutan kloral hidrat, tutup dengan gelas penutup, fiksasi di atas lampu spiritus, dan dijaga agar jangan sampai mendidih. Kemudian amati dengan mikroskop. Nah, ini metode ketika Bapak Ibu menggunakan sampel yang berisi amilum. Dengan cara mengambil sedikit amilum, kemudian taruh di atas atau dalam objek gelas, beri beberapa tetes air atau aquades, tutup dengan cover gelas, lihat di mikroskop dengan perbesaran lemah 12,5 kali 10 dan di perbesaran kuat 12,5 kali 40. Kemudian kalau ingin menggunakan sampelnya daun Bu, bisa nggak? Bisa. Dengan cara taruh sedikit serbuk daun pada objek gelas, tambahkan beberapa tetes larutan hidrat, kurang lebih 50 gram kloral hidrat dalam 20 ml air suling. Hangatkan di atasnya alas spiritus, jangan sampai mendidih. Tutup dengan cover gelas, kalau perlu ditambah larutan kloral hidrat berlebih yang dihisap dengan menggunakan kertas saring. Jadi kalau ada kelebihan di sekitar cover gelasnya, Bapak Ibu bisa mengambil kelebihan cairan tersebut dengan menggunakan kertas saring, itu maksudnya. Setelah dingin, lihat di mikroskop dengan perbesaran lemah dan perbesaran kuat. Kemudian, kalau sampelnya korteks, radix, rizoma, dan semen, bagaimana Bu? Semen, maaf ya. Taruh sedikit serbuk daun pada objek gelas. Maaf, taruh sedikit serbuk simplisia pada objek gelas. Kemudian tetesi larutan hidrat, nyalakan di atas spiritus, dihangatkan, tapi jangan sampai mendidih. Tutup dengan cover gelas. Kalau ada yang berlebih tadi ya, kalau hidratnya bisa dihisap dengan menggunakan kertas saring. Setelah dingin, lihat mikroskop dengan perbesaran lemah dan perbesaran kuat. Dilihat dalam media air untuk memeriksa bentuk butir amilum. Jadi setelah dingin bisa dilihat. Kemudian setelah pakai kloral hidrat, bisa lagi Bapak Ibu tambahkan dengan menggunakan air supaya dapat melihat kira-kira korteks, semen, radix, rizoma ini punya nggak sih amilum di dalam fragmen pengenalnya. Seperti itu. Kemudian dievaluasinya caranya seperti apa Bu Ellen? Dengan cara menggambar hasil pengamatan, berikan keterangan fragmen-fragmen pengenal yang ditemukan pada pengamatan untuk masing-masing simplisia. Kemudian Bapak Ibu harus membandingkan dengan standarnya yang ada di buku Farmakope Herbal Indonesia. Foto juga hasil pengamatan pada mikroskop dengan kamera digital atau HP dan sebutkan nih kira-kira kalau fragmennya begini dia tanamannya apa ya, begitu ya, dari simplisia apa ini tanamannya. Kemudian dibuat laporan. Ini untuk uji mikroskopik simplisia. Kemudian ini contoh saja Bapak Ibu ya, ini semuanya saya ambil dari Farmakope Herbal 1 edisi 1 atau Farmakope Herbal edisi 2, Indonesia edisi 2.
Untuk daun jati Belanda memiliki fragmen pengenal, memiliki epidermis atas, epidermis bawah dengan stomata. Dia pasti punya rambut penutup berbentuk bintang, ada juga rambut penutupnya itu melekat pada tulang daunnya. Kemudian ada juga serabut dengan kristal kalsium oksalat dan rambut kelenjar dengan kristal kalsium oksalat. Jika Bapak Ibu menemukan ini dalam Simplicia, kemungkinan besar berarti Simplicianya adalah daun jati Belanda. Jadi pengujian mikroskopik Simplicia ini biasanya dilakukan misalkan ada kasus di lapangan. Ada laporan dari masyarakat bahwa beberapa produk obat tradisional tersebut memiliki bahan kimia obat gitu kan. Kita cek nih bener nggak sih dalamnya itu Simplicia atau dia BKO. Dan dengan cara seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ambil cuplikan serbuknya dari beberapa produk herbal yang dijual di pasaran, kemudian dicek. Ketika memang nggak ada BKO, harusnya dia menampilkan fragmen-fragmen sel seperti yang ada di slide materi kali ini. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat untuk kayu manis memiliki fragmen pengenal, sklerenkin dan sel minyak yang berwarna orange kemerahan. Kemudian ada juga sel batu dan sklerenkinnya lepas. Jadi kalau yang sebelah kanan atas, kiri atas itu adalah sklerenkin dengan sel minyak, yang di bawah itu adalah sklerenkinnya lepas. Ini untuk Simplicia kayu manis. Kemudian gimana untuk daun niran? Namanya daun, pasti dia ada epidermis atas dengan kristal kalsium oksalat berbentuk roset yang berwarna hitam. Roset itu seperti bunga atau bintang ya Bapak Ibu. Kemudian epidermis atas dengan kristal kalsium oksalat yang berwarna lingkar hitam berbentuk prisma di palisade. Kemudian yang ketiga, ternyata niran juga memiliki fragmen epidermis bawah dengan stomata. Stomata itu yang bulat-bulat ya Bapak Ibu, tempat pertukaran udara di daun. Kemudian ada juga fragmen kulit buah, ya kulit buah dari meniran. Kemudian kalau untuk daun pegangan bagaimana Bu Ellen? Dia memiliki epidermis atas fragmennya, ada urat daun dengan kristal kalsium oksalat berbentuk roset. Ada mesofil daun, ada berkas pengangkut xilem phloem dan juga epidermis bawah dengan stomata tipe anomositik yang seperti bentuk mata gitu ya Bapak Ibu gambarnya untuk stomata anomositik. Kemudian untuk daun salam, dia memiliki epidermis bawah dengan stomata tipe parasitis. Kemudian ada juga berkas pengangkut xilem dan phloem, ada juga serabut sklerenkin, epidermis atas dan kristal kalsium oksalat. Yang terakhir Sambiloto, dia memiliki fragmen epidermis bawah dengan stomata dan sisik kelenjar. Kemudian ada juga epidermis atas, fragmen epidermis atas dengan sistolit yang ada lingkaran itu, seperti gambar persegi panjang tapi melingkar. Nah itu ya sistolit. Dan terakhir rambut penutup. Ya ini beberapa fragmen pengenal yang Bapak Ibu nanti bisa cari di Farmakope Herbal. Ketika Bapak Ibu mungkin PKL atau praktek nanti ya semisal untuk mencari ada nggak sih kandungan BKO dalam suatu produk herbal atau produk obat tradisional, bisa digunakan juga uji makroskopik dan juga uji mikroskopik Simplicia dengan menggunakan mikroskop. Sekian materi hari ini, terima kasih banyak, tetap selalu sehat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.